Jangan ini deh. Oke. Bagaimana Mbak Mbak Dita, Mbak Daru, kita bisa mulai sekarang? Bisa Bu, bisa langsung dimulai aja. Oke. Oke, kita mulai ya. Sambil mungkin yang lain nanti menyusul. Baru setengah ya yang hadir, setengah lebih dikit. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya ya, peserta webinar menemani anak usia dini di masa COVID-19. Terima kasih atas kehadirannya. Dalam waktu 1,5 jam ke depan, kita akan membicarakan tentang kiat-kiat ya, kemudian juga mungkin pemahaman-pemahaman dasar tentang bagaimana kita berinteraksi dengan anak usia dini gitu ya. Nah, ini yang lain sudah di mute ya, Mbak Daru? Sudah Bu, saya mute otomatis. Oke, baik. Baik, mungkin bisa tolong di-share itunya, PPT-nya. Kita tunggu ya, Mbak Dita untuk men-share PPT hari ini. Tolong Mbak Dita di-share PPT-nya. Mbak Dita apa keluar ya? Sebentar Ibu lagi dicoba. Oke. Ini kalau dilihat banyak mahasiswa saya di sini ya. Nama-namanya saya kenal. Ada juga teman saya yang ikut hadir, meskipun kelihatannya beliau itu lebih jago, lebih punya banyak pengalaman dalam mengasuh anak usia dini ya, karena anaknya banyak. Oke. Ada kendala dalam share PPT-nya, Mbak? Ini udah muncul Ibu, udah bisa dilihat. Oh iya. Oke. Di saya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan mungkin karena banyak yang on kamera kali ya Bu. Bisa di pin chat aja atau enggak? Atau saya matikan kameranya gimana? Nggak perlu sih Bu. Gitu ya. Mungkin ada peserta yang nggak kelihatan juga atau semuanya terlihat. Kalau di saya soalnya udah terlihat. Saya terlihat. Terlihat Kak. Di saya nggak terlihat nih. Coba kalau saya matikan bisa nggak ya? Oh ya, oke. Baik. Yang lainnya sudah bisa lihat ya PPT-nya ya? Bisa Ibu. Oke, baik. Baik, kita mulai dari yang pertama. Judulnya menemani anak usia dini di masa COVID-19 ya. Ya mungkin banyak orang tua yang tiba-tiba merasa kaget gitu ya, harus berinteraksi dengan anak-anak, udah gitu sekaligus lagi anak-anak semuanya gitu ya. Sedangkan dia sendiri masih tetap harus bekerja di rumah. Tapi sebelum kita bahas secara lebih jauh, mungkin ada sedikit perkenalan. Kalau mahasiswa saya mungkin udah banyak yang kenal ya. Tapi mungkin ada beberapa peserta yang dari luar gitu ya. Nama saya Fizah Nur, ya. Kemudian statusnya menikah ya, dengan 3 orang anak.
Kalau dilihat dari fotonya yang ujung kiri kanan itu mereka sudah besar-besar ya, yang satu yang perempuan SMA kelas 2, yang laki-laki SMP kelas 2 gitu ya. Dan mereka lahir ketika saya ikut suami ke luar negeri dan dan full ya, menjadi full time mother ya selama 11 tahun di sana. Jadi benar-benar pengasuhan anak itu saya handle sendiri ya, berdua juga dengan suami gitu ya. Kemudian yang ketiga ini lahir di sini di Indonesia, ya, usianya sekitar 5 tahun lebih saat ini gitu ya. Itu ya mungkin sekilas ya, pekerjaan dosen Fakultas Psikologi UMB dan juga konselor keluarga ya. Pendidikan saya yang S1 Psikologi UI ya, angkatan tua, angkatan 96, dan S2-nya di Faculty of Science of Human Development and Education di Aichi University of Education, Jepang. Ya. Lanjut, Mbak. Berikutnya, oke. Pendahuluannya ya, sejak menyebarnya COVID-19 ya dari Wuhan, Cina ke seluruh dunia, ya terjadi perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita gitu ya, kehidupan masyarakat kita. Gitu. Saya ingat ketika pertama kali COVID ditemukan di daerah Depok, itu semuanya langsung melakukan panic buying ya, membeli gel pembersih tangan, terus mau beli masker gitu, sampai mau waktu itu saya kebetulan kehabisan gel. Saya memang sebelum itu pun udah sering bawa-bawa hand sanitizer ya, karena kalau misalnya untuk makan siang perlu pakai itu kan, seperti itu. Ketika saya kehabisan itu, pas mau beli, wah udah nggak ada lagi gitu, kata penjual di mana waktu ya, mungkin di minimarket gitu ya, udah habis Bu, ini dari kapan tahu gitu, udah lama sekali gitu ya, habis, udah nggak ada. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak diproduksi lagi. Tapi sejak itu kehidupan kita tidak sama lagi gitu dari sebelumnya gitu. Sampai akhirnya di Maret sekitar pertengahan ya, kalau nggak salah pekan kedua, itu mulai terjadi yang namanya SFH dan WFH ya. School from home dan work from home ya. Jadi semua anak-anak itu akhirnya, dan orang tua juga harus ada di rumah gitu, bekerja dari rumah ya, belajar dari rumah gitu ya. Kadang-kadang juga stres juga ya orang tua ya, karena tiba-tiba harus ngurusin PR anaknya gitu ya, harus belajar, nemenin anak-anaknya belajar, sementara pekerjaan kantor kalau yang orang tuanya bekerja juga nggak bisa ditinggal, seperti itu. Nah, untuk para orang tua yang WFH ya, yang work from home ya, itu bisa menjadi tantangan tersendiri ya, karena mau tidak mau mereka harus menghandle sendiri, bukan cuma mengasuh anak, tapi juga pendidikan anak-anaknya gitu kan. Bagaimana mereka harus tadi ya, mengajarkan anak mungkin fisika atau matematika yang udah bertahun-tahun lalu udah nggak pernah diutak-atik gitu ya, karena sudah tidak berhubungan lagi dengan hal seperti itu, tiba-tiba harus kembali mengajarkan anaknya di rumah gitu. Dan yang ini sebenarnya yang disebut new normal ya, atau back to basic gitu kan. Kalau sekarang banyak tersebar istilah new normal ya, meskipun mungkin pengertiannya lebih luas lagi ya, dari hanya sekedar WFH dan SFH yang saat ini sedang kita bicarakan gitu ya. Nah, mengapa saya sebut back to basic ya? Kalau saya menganggapnya ini justru back to basic ya, kembali ke dasarnya gitu. Apa basicnya gitu? Dasarnya adalah ya, kalau kita lihat orang-orang zaman dulu ya, yang belum banyak kerja kantoran ya, mereka itu profesinya kan bisa fleksibel gitu, bisa sambil melakukan pekerjaan mereka dan juga sambil mengasuh anak di rumah gitu ya. Mungkin dulu masih banyak orang tua yang mungkin profesinya tidak di kantor ya, ya di rumah berdagang atau
mengerjakan pertanian, peternakan segala macam gitu ya. Nah, tidak seperti sekarang. Nah, back to basic-nya lagi ya, ayah dan ibu ya kembali berperan dalam mengasuh anak, dua-duanya gitu ya. Kalau mungkin beberapa tahun terakhir ini saya sering mendengar himbauan agar para ayah kembali ke rumah untuk mengasuh anak gitu ya. Tidak hanya fokus di pekerjaannya saja. Kenapa? Karena ternyata ketika hanya ibu saja yang berperan menghandle pengasuhan anak ya, itu ternyata ada banyak sekali ketimpangan yang terjadi gitu pada anak-anak gitu ya. Karena memang kalau dari sisi pendidikan anak, ayah dan ibu itu memiliki peran masing-masing gitu kan. Sehingga ketika anak berinteraksi dengan keduanya, dia bisa melihat, oh seorang ayah tuh perannya seperti ini, perilakunya harus seperti ini, gaya komunikasinya seperti ini gitu ya. Seorang ibu tuh perannya ini, perilakunya seperti ini ya, gaya komunikasinya seperti ini. Jadi ada dua figur ya yang membuat mereka bisa mempelajari peran gender ya di rumah seperti itu ya. Dan ketika itu tidak ada, ternyata banyak sekali mungkin masalah-masalah perilaku yang timbul ketika mereka remaja atau dewasa seperti itu. Nah, lalu kembali ke basicnya lagi itu seperti apa? Jadi kita juga kembali bisa makan bareng ya bersama keluarga ya. Kemudian juga makan masakan rumah gitu ya. Kalau yang pernah saya ketahui ya, pernah saya dapatkan bahwa hal yang paling sulit yang memang setelah saya kembali ke Indonesia itu saya merasa ternyata emang sulit ya di sini gitu ya. Bisa makan bareng sama keluarga itu sesuatu yang mahal banget gitu harganya. Harus di akhir pekan harus ke restoran gitu ya seperti itu. Sementara ketika kita bisa mewacanakan kembali makan bareng bersama keluarga, misalnya minimal makan malam aja gitu ya, itu ternyata komunikasi ya, sekat-sekat komunikasi di antara keluarga itu bisa hilang gitu. Jadi orang tuanya bisa melihat anaknya sedang dalam kondisi seperti apa gitu ya, ada masalah apa, atau misalnya dia punya pencapaian apa pada hari ini gitu, seperti itu. Itu adalah hal-hal yang basic, yang dasar, yang sudah mulai hilang gitu ya ketika arus kehidupan yang sangat cepat itu ya, dengan bekerjanya kedua orang tua ya bahkan sehingga tidak sempat lagi melakukan hal-hal seperti itu. Ya, mungkin sebagai tambahan misalnya orang mahasiswa yang sekaligus sudah memiliki keluarga gitu ya dan juga harus bekerja ya, akhirnya mereka bisa tinggal di rumah dan kembali mengurus keluarganya, tentu sambil melakukan peran-peran yang lainnya. Nah, kemudian kalau untuk full time mother itu mungkin kembali full ya menemui anak-anak SFH di rumah gitu ya. Dan mungkin yang bikin kaget yang tadinya misalnya dia mungkin sibuk ngurusin hanya untuk satu anak aja, tiba-tiba dia harus ngurusin anak yang sudah SD, yang sudah SMP gitu ya, seperti itu. Yang membuat ya gaya kehidupan kita akhirnya menjadi berubah. Oke, Mbak, next. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi perubahan ini gitu? Ada baiknya kita menyikapi perubahan dengan new mindset ya. Kalau tadi ada new normal ya, maka kita sekarang melakukan mencoba untuk melakukan new mindset ya, merubah ya mindset kita menjadi lebih positif terhadap kondisi seperti ini gitu ya. Apa mindset baru yang perlu kita tanamkan dalam diri kita? Yang pertama, interaksi anak dengan orang tua di masa COVID-19 itu adalah anugerah ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk belajar kembali menjadi orang tua yang lebih baik gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu cara gitu ya, supaya kita bisa merenungi kembali sebenarnya kita ini orang tua yang seperti apa sih selama ini gitu. Apakah
kita termasuk sudah menjadi orang tua yang baik atau tidak atau belum gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki bonding dengan anak. Ya mungkin kalau yang orang tuanya sibuk ya, ayah selama ini sibuk banget gitu ya di luar, harus pergi dari pagi ya, dan kembali malam gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau work hour itu ya, jam kerja itu kan mungkin dari jam 8 sampai mungkin jam 4 atau jam 5 gitu ya. Tapi masalahnya kondisi di sini mengharuskan kita untuk menembus kemacetan gitu ya. Akhirnya berangkatnya kadang-kadang ada juga orang yang berangkat habis sholat subuh langsung berangkat gitu ya. Dan kemudian pulang nunggu dulu sampai kondisi jalan nggak terlalu macet sehingga akhirnya mereka sampai rumahnya itu larut malam gitu. Dan dua kondisi itu membuat mereka sulit untuk ketemu sama anak-anak kan ya, karena anaknya waktu dia berangkat belum bangun gitu misalnya, atau ketika dia udah balik ke rumah ternyata anaknya udah tidur lagi gitu kan, seperti itu. Nah kemudian berikutnya adalah kesempatan untuk belajar bagaimana mengasuh anak secara intens ya, ini terutama untuk orang-orang tua yang bekerja gitu, karena ternyata sulit loh mengasuh anak itu gitu kalau kita selama ini memberikan tanggung jawab pengasuhan ini kepada misalnya asisten gitu ya, atau kepada orang tua gitu ya, orang tua kita ya, untuk membantu kita mendidik anak. Ternyata kalau kita melakukan sendiri itu ternyata sulit gitu. Menghadapi anak secara intens ya dari pagi sampai sore itu ternyata membutuhkan energi yang besar gitu, dibanding kalau misalnya kita mengerjakan tugas-tugas kantor gitu kan. Nah, mungkin ini yang perlu, yang akhirnya membuat kita harus merubah mindset kita gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat ya, kesempatan untuk menyusun ulang pemahaman kita tentang pengasuhan. Jadi yang namanya mengasuh anak ya sebenarnya adalah investasi masa depan kita gitu ya. Jadi investasi itu kenapa apa ya? Bukan mungkin kalau secara ekonomi gitu ya, kita mendidik anak gitu ya, memasukkan anak ke dalam institusi pendidikan yang bagus gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita agar mereka menjadi orang-orang yang sukses gitu misalnya di masa depan. Tapi sebenarnya esensi dari investasi itu adalah lebih ke emosionalnya gitu, yaitu tidak ada yang lebih membahagiakan kita saat tua nanti selain anak yang berkembang dengan baik gitu ya, yang cerdas secara emosi, intelektual dan spiritual. Dan ini tidak akan bisa terjadi ketika kita tidak berusaha untuk meng-create ya pola pengasuhan yang baik, yang sesuai, yang bisa mengembangkan semuanya gitu. Dan kalau dalam salah satu kesempatan ya oleh seorang pakar neuroparenting ya, beliau bilang bersusah payah mengasuh anak dari usia 0 sampai 14 tahun itu ya, itu ternyata worth it gitu. Worth it, maksudnya worth it itu ternyata setelah itu ketika kita bersusah payah mungkin ya kalau dilihat mungkin berdarah-darah gitu mikirnya kita sebutnya gitu ya, berdarah-darah, susah, nangis-nangis gitu ya sebagai orang tua ketika 0 sampai 14 tahun itu ya, ternyata setelah itu ketika mereka sudah melewati masa itu ya, value kita sudah masuk ya ke dalam benak mereka gitu ya, kemudian habit-habit yang baik sudah kita tanamkan sejak kecil gitu ya, lalu bondingnya kuat, komunikasi yang bagus gitu ya. Nah ketika mereka remaja itu menjadi lebih ringan gitu tugas kita gitu. Tapi kalau misalnya kita masa bodoh gitu ya, namanya juga mungkin yang namanya mendidik anak ya gampang lah, kita serahkan saja ke misalnya asisten gitu ya rumah tangga, atau misalnya kita serahkan ke sekolah gitu ya, tapi di rumah tidak dibentuk lingkungannya gitu ya, orang tuanya juga tidak mau bersusah payah untuk mengasuh, maka biasanya ya akan timbul masalah-masalah ketika mereka mulai remaja seperti itu. Oke. Next, Mbak. Nah,
mungkin kita masuk ke dasar-dasar pengasuhan anak usia dini dulu ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, pertama, karakter dasar anak ya terbentuk di awal-awal masa pengasuhan. Ya. Jadi mungkin kayak kalau dalam psikologi itu kan ada tuh ya, kita membahas apakah karakter itu nature atau nurture gitu. Apakah dia genetik atau nurture ya, dia mendapatkan dari lingkungan gitu ya. Nah, itu para ahli masih di apa namanya, mungkin beberapa dasawarsa yang lalu banyak melakukan perdebatan tentang ini. Tapi kemudian ketika ilmu psikologi makin berkembang, apalagi mungkin neuroscience sudah mulai berkembang ya, ilmu tentang otak berkembang, ternyata ditemukan bahwa karakter itu lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungannya gitu ya. Jadi nature-nya atau gennya itu ternyata mungkin hanya membawa sekitar 20-an% ya, 25% dari karakter seseorang. Selebihnya adalah dia dibentuk ya. Contoh ya, misalnya bonding ya atau ikatan yang stabil dan kuat antara anak dengan pengasuh ya, dalam hal ini mungkin orang tua atau mungkin ada pengasuh lain yang baik juga gitu ya, pola pengasuhannya itu ternyata menumbuhkan rasa aman ya, lalu basic trust ya, ketika basic trust untuk berhubungan dengan orang lain dan lingkungannya, dan membuat anak itu memiliki kepercayaan diri untuk melakukan eksplorasi di lingkungannya, sehingga mereka itu jadi mudah untuk belajar hal-hal baru gitu ya, karena mereka berani, mereka mudah untuk belajar hal-hal baru. Nah, dan ini ya, ketika mereka mudah melakukan apa namanya untuk belajar hal-hal baru, tentu akan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan otaknya ya. Kemudian juga berpengaruh besar terhadap perkembangan karakternya ya. Semakin banyak dia bertemu dengan yang baru, semakin banyak dia belajar gitu ya, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Mana yang baik untuk dirinya, mana yang buruk gitu ya. Kemudian mana yang apa namanya, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, seperti itu. Jadi karakter dasar itu terbentuk di awal-awal masa pengasuhan, terutama 6 tahun pertama ya dalam kehidupan setiap orang. Nah, kemudian yang dimaksud dengan anak usia dini ini adalah 0 sampai 6 tahun. Ya, meskipun mungkin ada juga buku-buku yang menambahkan ya usianya 7 dan 8 tahun gitu ya. Tapi kalau dari sisi perkembangan otak ya 0 sampai 6 tahun. Nah, lalu berikutnya, apa sih efek pengalaman di usia dini ini ya terhadap perkembangan otaknya gitu ya. Ternyata kalau dari berbagai penelitian, ini nanti ada link YouTube-nya, kalian bisa buka sendiri dan bisa baca ya. Maksudnya apa namanya, para audiens di sini silahkan dibuka sendiri ya, dan juga dilihat gitu ya hasil-hasil penelitiannya. Ya, dari hasil penelitian ini ya ditemukan bahwa anak-anak yang ketika mereka berada di usia dininya mendapatkan banyak rangsangan dan hal-hal positif gitu ya, baik secara apa namanya wawasan gitu ya, kemudian juga rangsangan baik verbal maupun rangsangan fisik gitu ya. Maka ketika mereka diteliti ya dalam studi longitudinal ya, studi jangka panjang, di usia 40-an ternyata orang-orang yang mendapatkan rangsangan yang baik di masa-masa kecilnya itu, mereka jauh lebih sukses daripada orang-orang yang tidak mendapatkan rangsangan yang baik ya. Dan juga kalau yang kedua itu tentang perkembangan bahasa ya. Ketika anak-anak yang diberikan rangsangan bahasa yang baik ya, diceritakan oleh orang tuanya di waktu malam hari, dan juga melakukan komunikasi dengan native speaker ya, dengan bahasa ibu terutama gitu ya, dia akan memiliki perkembangan bahasa yang sangat pesat gitu, dibanding ketika anak-anak tidak diberikan stimulasi atau rangsangan di awal-awal usia dininya. Dan ini tentu saja juga mempengaruhi perkembangan otak gitu ya, karena apa namanya, kecerdasan gitu. Karena bahasa itu erat sekali kaitannya dengan kecerdasan seseorang. Seperti itu.
Oke, next Mbak. Oke, nah setelah kita mempelajari dasar-dasar pengasuhan anak usia dini, maka kita coba secara ringkas ya membahas tentang tahapan perkembangan anak. Misalnya anak 0 sampai 1 tahun ya. Kalau dalam psikologi kan ada tahapan-tahapan perkembangan anak ya. Dan itu dibahas detail sekali di dalam buku. Developmental Profiles ya. Mungkin kalau nanti ada yang sempat untuk mencari bukunya gitu ya. Secara garis besar misalnya 0 sampai 1 tahun itu anak bayi ya memiliki tahapan perkembangan sensori motorik yang sangat pesat sekali gitu ya. Dan di tahap ini pun terbentuk dasar-dasar attachment atau dasar-dasar kelekatan dengan pengasuh ya. Jadi kalau misalnya pengasuhnya bisa memenuhi kebutuhan dasar bayi ini dengan baik ya, dia merasa nyaman gitu ya. Kemudian setiap kali dia merasa dia nangis, kalau nangis itu tanda dia merasa nggak nyaman gitu kan. Pengasuhnya ada di samping dia, kemudian memenuhi kebutuhannya, maka dia merasa bahwa nyaman gitu ya. Dan kenyamanan ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap keberanian dia untuk bereksplorasi di fase berikutnya. Ya. Kemudian yang kedua, usia 1 sampai 2 tahun, ini masa anak-anak untuk ketika tadi perkembangan motoriknya udah bagus ya, sensoriknya udah bagus, mereka udah mulai bisa mobile ya, udah mulai bisa bergerak ya. Nah, tapi masih belum sempurna gitu ya. Misalnya kalau lari itu masih banyak jatuhnya, nabrak sana, nabrak sini gitu kan. Atau masih belum bisa ngerem kalau dia lagi lari cepat tiba-tiba ada turunan gitu ya. Tiba-tiba dia harus ngerem itu nggak bisa gitu ya. Nah, makanya banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan kecil di usia ini gitu ya. Dan untuk perkembangan emosionalnya dia juga mulai memiliki sense of autonomy gitu. Jadi dia ingin mandiri gitu kan, ingin melakukan segalanya sendiri, makan pengen sendiri segala macam ya, pakai baju pengennya sendiri gitu ya. Dan tapi di sisi lain dia juga belum mampu ya untuk mengkomunikasikan apa yang dia inginkan dengan baik, sehingga tantrumnya meningkat saat ini. Nah, kemudian di usia 2 sampai 3 tahun ya, motoriknya sudah berkembang dengan baik ya. Kemudian juga dia udah semakin semangat untuk bereksplorasi gitu ya. Tapi di sini terjadi banyak konflik antara ingin mandiri dan bergantung dengan orang dewasa. Makanya di sini juga masa-masa tantrum yang banyak seperti itu. Oke, next Mbak. Next Mbak. Oke, nah hal penting di usia ini ya, yang pertama tidak memberikan gadget untuk anak di bawah usia 3 tahun. Kenapa? Karena gadget itu membuat anak menjadi pasif, ya tidak bergerak. Dia hanya menikmati gitu. Hanya menjadi penikmat apa yang dilihat. Ya kan kalau gadget itu mungkin kan banyak warna, terus cepat sekali gitu ya perubahan-perubahannya gitu kan. Itu membuat otak anak tidak berkembang dengan baik. Nah, aktivitas yang baik adalah kita merangsang perkembangan sensori dan motoriknya ya dengan bermain, dengan memberikan permainan-permainan yang yang merangsang itu ya. Kayak misalnya mungkin main air atau main pasir ya, atau main blok yang besar-besar gitu ya, seperti itu. Atau main mereka suka main sembunyi-sembunyian gitu ya. Tapi jangan susah sembunyinya gitu. Nah, itu mereka akan merangsang semua bagian-bagian dari otak mereka gitu ya. Lalu juga di usia ini kita perlu banyak ngobrol. Ngobrol itu maksudnya kita memberikan respon terhadap apa yang mereka katakan. Meskipun mungkin nggak jelas gitu ya. Yang mereka mau apa nggak, tapi kita nggak apalagi umur 1-2 tahun tuh masih belum jelas kan ngomongnya ya. Tapi kita berusaha merespon. Berusaha untuk memperjelas kata-kata yang mereka ingin ucapkan gitu. Dan itu merupakan salah satu rangsangan komunikasi ya, kemampuan bahasa yang baik ya.
Kemudian gizi yang baik dan istirahat yang cukup juga penting ya untuk anak-anak seusia ini agar otaknya juga mendapat asupan nutrisi yang baik. Lalu membacakan buku secara rutin ya, mulai dari buku-buku, kalau buku bayi itu kan biasanya dari bahan ya, kemudian juga buku-buku yang nggak gampang rusak ya, itu juga akan membuat anak terstimulasi dengan baik. Lalu berikutnya dari sisi psikologis kita berusaha untuk tenang ketika menghadapi tantrumnya anak. Ya, mungkin kalau kita udah sering lihat lah ya film-film bagaimana orang tua yang yang memberikan contoh yang baik ketika anak tantrum gitu ya. Mereka hanya duduk ya, kemudian memperhatikan sampai anaknya selesai gitu ya tantrumnya, baru kemudian diajak komunikasi gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika mereka dalam keadaan emosi yang meluap-luap itu ya nggak akan bisa diajak komunikasi gitu ya. Paling kita cuma bisa mungkin membantu menurunkan emosinya itu ya, dengan ya mungkin memeluknya atau menepuk bahunya seperti itu. Kemudian benda-benda yang ada di rumah bisa menjadi mainan ya, apa saja ya, nggak perlu mahal, tapi sebenarnya bayi itu bisa memainkan apa aja yang ada di depannya gitu, asal ibunya kreatif gitu ya. Misalnya kalau gulungan ya misalnya gelasnya dia mungkin kita ketok-ketok gitu ya pakai pakai sendok ya, itu kan akan menimbulkan suara yang membuat dia ingin tahu apa ya itu gitu, seperti itu. Lalu eksplorasi untuk lingkungan sekitarnya. Ini hal-hal yang penting yang mungkin perlu kita lakukan untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun. Berikutnya Mbak. Nah, fokus ya untuk kali ini adalah usia 3 tahun ke atas sampai 5 tahunan ya. 3 sampai 4 tahun anak cenderung sudah lebih tenang dan santai dan juga kooperatif ya. Dan mereka juga udah mulai mampu mengungkapkan kata-kata ya, mengungkapkan kata-kata dengan ya meskipun masih agak belepotan gitu, tapi biasanya udah bisa nyambung gitu ya. Kemudian bisa mendengar dengan serius pada cerita yang cocok untuk anak usianya ya. Meskipun mungkin rentang waktunya belum terlalu lama. Nah, anak usia ini ingin menguasai mainan ya. Kemudian juga kadang agresif dan suka mengambil mainan dari anak lainnya ya. Dan ini adalah satu hal yang wajar ya. Dalam rentang waktu tertentu mereka melakukan itu ya. Tapi ketika mereka melakukannya, kita berkali-kali ingatkan bahwa itu adalah hal yang tidak baik gitu ya. Nanti mereka akan belajar bahwa oh ternyata itu nggak baik gitu kan, seperti itu. Lalu kemudian juga memukul dan menyembunyikan mainan ya, dan lalu terlibat dalam permainan hayalan baik diri sendiri atau bersama anak lainnya. Misalnya mereka suka main menganggap dirinya sebagai Superman gitu misalnya, atau menganggap dirinya sebagai putri ya, permainan hayalan gitu ya, atau bermain dengan boneka ya, bicara sendiri seperti itu. Lalu usia 4 sampai 5 tahun ya, mereka seperti memiliki energi yang tidak pernah habis ya, penuh ide, senang ngobrol dan senang beraktivitas. Ya, anak-anak usia segini ya energinya besar sekali. Lalu juga mereka keras kepala dan suka berargumentasi dengan orang dewasa ya. Tapi sisi positifnya mereka itu adalah anak-anak yang antusias, yang suka menolong, imajinatif dan senang merencanakan sesuatu. Imajinatif itu kadang-kadang mereka suka bikin cerita sendiri gitu ya, atau mungkin gambarnya sih nggak jelas apa, tapi mereka ceritanya banyak seperti itu. Nah, lalu umur 5 sampai 6 tahun biasanya mereka sudah mampu mengontrol diri mereka sendiri, baik secara fisik maupun emosi. Oh ya, maaf Mbak, lanjut ke berikutnya. Umur 5 sampai 6 tahun. Oke. Mereka udah mulai bisa mengontrol diri mereka sendiri gitu ya. Jadi udah nggak banyak ngambek ya, nggak banyak tantrum. Nah, ini masa tenang, dan lambat laun mereka
lambat laun ya mereka memiliki rasa percaya diri yang semakin baik dan semakin bisa diandalkan. Ini kalau misalnya tahapan-tahapan sebelumnya itu berjalan dengan baik ya, pengasuhannya baik ya, komunikasinya baik dengan orang tuanya, maka mereka akan memiliki rasa percaya diri dan semakin bisa diandalkan. Nah, anak-anak yang umur 5 tahun itu sering suka gitu disuruh-suruh, terutama oleh orang yang dia cintai gitu, oleh orang yang dekat dengan dia gitu ya. Ini kadang-kadang kalau di rumah tuh kakak-kakaknya anak saya yang paling kecil tuh suka nyuruh-nyuruh gitu, sambil diketawain, mau aja ya disuruh-suruh kayak gitu gitu ya. Tapi itu salah satu sifat positif yang dimiliki oleh anak usia 5 sampai 6 tahun. Lalu mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian mereka juga memiliki energi yang besar dan tidak kena rasa takut ya. Kadang-kadang meskipun ada juga sih ya anak-anak yang tipenya mungkin pencemas ya. Kalau memasuki satu hal yang baru, mereka tuh cemas gitu. Dan itu sebenarnya wajar juga gitu. Mungkin juga ada hubungannya dengan karakter dasar ya, yang genetis. Ya. Kemudian memulai dan terlibat dalam percakapan, ya. Lalu mulai bisa mengidentifikasi angka dan memahami artinya, ya. Lalu menikmati tantangan dan mengatasi masalah, dan mulai belajar membaca dan menulis. Ini ciri-ciri anak di usia 5 sampai 6 tahun. Oh, ini ada Mas Bambang ini. Presentasinya nggak ada? Lagi di close dulu Bu, soalnya nggak kelihatan. Oh gitu ya, oke. Ya, Mas Bambang ikut juga ya Mas? Oke. Kenapa kira-kira begitu? Soalnya kan Ibu lagi on gitu. Jadi dia secara otomatis langsung bergantian gitu. Bergantian untuk screen yang utamanya. Gitu. Atau saya matikan saja screen-nya? Nggak usah Ibu, nggak apa-apa. Nah, ya. Sudah Ibu dilanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Dita ya. Baik, ini Mbak Dita kan ya yang ini ya, yang operasikan PPT ya. Iya Ibu, betul. Oke. Langsung berikutnya Mbak. Di bagian berikut kita akan bahas tentang target pengasuhan anak usia dini ya. Nah, ada 3 target utama dalam pengasuhan anak usia dini. Yang pertama adalah emosi. Ya, karena kenapa emosi ya? Kalau dalam neuroscience itu struktur otak yang sudah siap digunakan dan dikembangkan setelah anak lahir itu adalah sistem limbik. Sistem limbik itu adalah bagian di otak ya, bagian di dalam otak kita yang mengatur tentang emosi. Dan salah satu bagiannya adalah amigdala ya, otak emosi. Dan juga sistem limbik ini juga sebenarnya adalah bagian yang mengatur hubungan kita dengan orang lain ya, atau sosial. Ya, kemampuan sosial kita. Nah, makanya emosi ini perlu dijadikan target utama dalam pengasuhan anak usia dini. Sementara kalau kecerdasan gitu, misalnya membaca atau menulis, mereka perlu yang namanya PFC ya, prefrontal cortex ya. Dan itu baru mulai berkembang dengan baik ya, meskipun udah ada dasar-dasarnya sejak lahir, tapi mereka mulai bisa berkembang bisa digunakan itu di usia 4 tahun ke atas. Ya, tapi belum matang banget gitu, masih belum siap banget gitu. Makanya membaca menulis ya, berhitung gitu, itu termasuk salah satu tugas-tugas yang rumit ya buat kerja otak ya. Kerja anak-anak, otak anak-anak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kinestetik. Kinestetik itu kan otak sensori motorik ya. Dan itu sudah sangat berkembang dengan sangat pesat ya di di usia ini ya, terutama kalau dikasih stimulasi-stimulasi yang cukup ya, yang bagus. Kemudian berikutnya juga bahasa. Ya, bahasa juga udah mulai berkembang ya, dari mulai mereka banyak mendengarkan kata di usia bayi, lalu kemudian mereka mulai mengucapkan kata-kata tersebut ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya, mencontoh mulut ya, gerakan mulut orang tuanya gitu ya. Dan juga akhirnya mereka mulai menambah
suku kata, merangkai kalimat, ya, kemudian juga memahami arti dari kalimat-kalimat tersebut, gitu ya. Itu perkembangan bahasa yang tadi saya sebutkan sangat penting itu ketika mereka masih usia dini. Karena ketika mereka ketinggalan, ya, mereka tidak mendapatkan stimulasi yang baik, ya, maka di usia berikutnya mereka akan kesulitan untuk memahami apa yang di pola-pola komunikasi yang ada di sekitarnya, gitu ya. Mungkin banyak yang, terutama orang-orang tua yang bekerja, gitu ya, yang kemudian anaknya dititipkan kepada asisten rumah tangga, anak-anaknya kurang mendapatkan stimulasi yang baik, bahkan kadang-kadang mungkin dibiarkan untuk menonton TV, gitu ya. Padahal yang tadi seperti saya bilang, TV itu ya atau gadget itu kan kalau sebenarnya membuat otak itu reseptif aja gitu, menerima, itu tidak aktif, ya. Makanya perkembangan bahasanya menjadi terhambat. Dan itu membuat mereka akhirnya kalau secara kecerdasan akhirnya jadi terlambat gitu kan, seperti itu. Meskipun mungkin ada akhirnya setelah diterapi akhirnya bisa menyusul gitu kan, tapi kan kita nggak ingin anak-anak kita seperti itu kan, gitu ya. Kita lebih ingin yang preventif gitu ya, bukan yang kuratif gitu. Kita ingin mencegah aja gitu, ingin menstimulus mereka, bukan mengobati, ya, sifatnya. Nah, targetnya adalah mereka menjadi anak yang tangguh, ya. Tangguh di sini, ya, berarti mereka nyaman dengan dirinya sendiri, gitu ya. Mereka memiliki keinginan sendiri, ya, memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu sendiri, ya. Kemudian tidak mudah patah semangat ketika gagal, ya. Mampu mengungkapkan apa yang dipikirkan dan dirasakannya, dan juga mau belajar mendengarkan orang lain. Itu definisi tangguh yang untuk anak usia dini, dan itu akan sangat besar pengaruhnya di masa mendatang. Kalau dia mendapatkan stimulasi yang bagus juga ketika dia udah masuk di masa sekolah, maka akan ditambah lagi tuh dengan kemampuan intelektual, ya, dengan stimulasi intelektual yang baik gitu ya, dan juga skill-skill sosial gitu ya mereka dapatkan ketika mereka di sekolah, itu akan membuat mereka semakin tangguh gitu dalam menghadapi apapun yang akan mereka alami, ya, di kedepannya, seperti itu. Berikutnya, Mbak. Nah, bagaimana cara mencapai target ini, ya? Caranya adalah menyediakan lingkungan yang kondusif untuk berkembangnya 3 hal, ya, yaitu motorik kasar dan halus, mengajak anak mengenali emosi dan mengelolanya, dan mengembangkan kemampuan bahasanya. Dan cara termudah untuk mengembangkan ketiganya adalah bermain, ya. Tapi bermain yang menstimulasi gitu, yang orang tuanya juga atau pengasuhnya turut dalam permainan tersebut biasanya, ya, terutama dalam masalah komunikasi, ya. Untuk TikTok gitu ya, anak-anak mengungkapkan apa yang dirasakan ketika berada dalam permainan, itu kan sebenarnya mengembangkan kemampuan komunikasinya, ya, kepada orang lain, seperti itu. Baik, Mbak, lanjut, Mbak. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya mengasuh anak, ya, terutama anak usia dini di masa COVID? Yang pertama, kesehatan anak adalah prioritas, ya. Caranya dengan mengajarkan kebersihan, ya, rutin mencuci tangan, ya, misalnya 2 jam sekali gitu ya. Dan ini mungkin di new normal berikutnya, di new normal kalau anak-anak udah mulai masuk ke sekolah lagi, itu juga perlu dibiasakan di sekolah gitu ya. Karena untuk menghilangkan kuman-kuman, ya, di tangan, di tubuh anak-anak. Nah, itu sampai-sampai ada lagunya, ya. Kalau di Indonesia itu ada lagunya dari saya sempat cari gitu ya di YouTube, lagu tapi sambil mencuci tangan gitu, lagu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bercerita ringan, ya, tentang COVID dan pentingnya menjaga kesehatan, ya, meskipun kita jangan cerita yang serem-seremnya juga ke anak-anak karena mereka khawatir, takut gitu ya.
anak-anak itu cenderung gampang takut ya. Nah, jadi dan kalau nggak salah juga di YouTube juga ada ya cerita COVID yang untuk apa namanya mudah dipahami oleh anak-anak. Lalu menjaga keselamatan diri dan teman-temannya dengan memakai masker dan juga melakukan jaga jarak, ya, makan makanan bergizi, minum madu dan vitamin, ya, istirahat yang cukup juga ya, olahraga ringan di rumah, ya, senam, ya, katanya di bawah sinar matahari itu lebih bagus gitu ya. Lalu menghindari anak dari stres. Nah, ini yang penting ya, karena stres itu kan membuat hormon-hormon stres ya, kortisol itu keluar dan akhirnya mengaktifkan adrenalin anak gitu ya, dan memperlemah kemampuan anak untuk mempertahankan diri dari virus ya atau bakteri-bakteri yang merusak kesehatan gitu ya, seperti itu. Berikutnya Mbak. Nah, slide berikutnya. Nah, bagaimana sekarang mengatur jadwal untuk pengasuhan? Sebenarnya untuk anak-anak terutama yang usia dini itu kan mereka mungkin mereka kalau asal fun gitu ya, asal fun, asal menyenangkan itu mereka happy gitu kan, senang-senang aja gitu. Have fun ya dengan anak ya, terutama ortu menemani anak bermain meskipun nggak harus sepanjang waktu gitu ya. Dan ini juga perlu kerjasama ya, antara misalnya suami, istri, ya, orang-orang rumah gitu ya, untuk bermain dengan anak. Dan kadang-kadang mereka juga bisa melakukan permainan sendiri ya untuk anak-anak usia dini ini gitu. Kalau mereka sedang asik melakukan sesuatu, kadang-kadang mereka lupa waktu juga gitu. Saya kalau anak yang senang menggambar, ya tiba-tiba udah sampai 1 jam itu mereka anteng sekali gitu dengan gambarnya, misalnya seperti itu. Lalu berikutnya hindari stres, orang tuanya tuh nggak boleh stres juga gitu ya, karena anak harus nemenin anak gitu karena nggak biasa, akhirnya stres. Nah itu juga membuat anak juga jadi merasa nggak nyaman gitu. Jadi ketika kita ketika kita menghadapi anak, yang perlu kita tekankan di dalam benak kita bahwa ini adalah investasi pengasuhan yang harus saya lakukan sekarang gitu ya, agar ketika mereka dewasa mereka menjadi orang yang yang tadi ya seperti yang saya share di awal. Kemudian ini contoh ya, aktivitas misalnya pertama bangun ya, anak-anak sarapan ringan, olahraga senam ya, misalnya main bola sebentar ya atau bermain di taman. Kalau misalnya tamannya mungkin ada, kalau tinggal di komplek ya ada taman yang bisa dipakai gitu ya, atau mungkin di dalam rumah aja dengan senam biasa pakai YouTube ya. Kemudian istirahat sebentar, lalu melakukan permainan kreatif ya. Ini juga banyak sekali macamnya, kita bisa pilih gitu ya. Dan ini sebenarnya sangat menyenangkan buat anak-anak ya, membuat mereka sibuk ya, mereka juga senang ya. Misalnya meroncek ya, meroncek itu manik-manik ya, bermain manik-manik, memasukkan manik-manik ke dalam benang atau apa ya itu namanya. Tapi itu banyak sekali di internet ya. Itu bisa sampai berjam-jam mereka anteng gitu ngerjain itu. Kemudian bernyanyi dan menari ya, menggambar, menggunting, menempel ya, biasalah anak-anak TK ya suka eksplorasi itu. Masak bareng, bersih-bersih bareng ya, main lempar bola karet ya, bikin keranjang sendiri, kita lempar-lempar, masukin ke dalam keranjang ya, memasukkan boneka ke dalam kotak juga sama gitu ya. Kemudian juga mungkin permainan kreatif ya. Lanjut Mbak, permainan kreatif lainnya ada origami ya, kardus ya, di sini ada gambarnya ya, kardus jadiin mobil, jadiin pesawat segala macam ya. Nah, ngobrol sambil main ya, membaca, main petak umpet ya, mencari jejak atau memburu harta karun ya, mencari contoh berbagai aktivitas yang menyenangkan bersama anak di internet. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa kita atur, misalnya hari ini mungkin origami, besok misalnya main petak umpet gitu ya, berikutnya lagi main meroncek gitu ya, atau kalau laki-laki mungkin ya permainan yang banyak gerak ya, biasanya mereka suka gitu ya. Ada ular tangga
ular tangga yang bisa dilakukan, ular tangga yang besar sekali itu kayaknya sekarang baru keluaran terbaru ya, eh, yang dadunya sendiri tuh segede kepala ya, seperti itu, dan bisa dimainkan beberapa orang dan juga dengan aktivitas fisik gitu. Dan semua hal ini sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan eh, perkembangan mereka gitu ya, perkembangan motorik, kasar dan halus, perkembangan perkembangan bahasa ya, kemudian juga perkembangan emosinya mereka gitu ya, seperti itu. Nah, ketika kita ngobrol sama anak, sebenarnya ketika sambil main ngobrol gitu ya, kita jadi tahu anak itu pola pikirnya seperti apa ya gitu ya. Asal kita menghargai ya apa yang mereka pikirkan, mereka akan banyak sekali mengeluarkan apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan gitu. Ya, meskipun kadang-kadang lucu ya, yang nama juga anak-anak yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan gitu, seperti itu. Nah, jadwalnya bisa fleksibel ya, 1,5 jam per hari, namun konsisten dilakukan gitu oleh orang tua. Jadi setelah itu mungkin orang tua bisa sambil istirahat, lalu lanjut ke dalam WFH-nya gitu ya, mengerjakan WFH-nya. Dan ini juga bisa kerjasama dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya gitu ya. Ya seperti sekarang ini anak saya juga lagi diasuh sama kakak-kakaknya gitu. Bergantian gitu. Asal kita saling berkomunikasi dengan baik ya, dan ya mungkin itulah salah satu hal yang bisa yang menjadi salah satu anugerah ya di dalam kondisi seperti ini. Nah, sekarang yang terakhir akan dibahas tentang gadget dan anak. Sebenarnya boleh nggak sih kita ngasih gadget ya? Nah, untuk 3 tahun ke atas sebenarnya bisa ya. Karena dalam batas tertentu, gadget itu bisa menjadi sarana untuk belajar dengan belajar ya. Jadi kan banyak tuh ya permainan-permainan di dalam gadget itu ya. Bisa 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 kita ambil dari internet ya, ada game bahasa, matematika, membaca, menulis gitu ya, sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Lalu bermain games anak ya, games yang emang untuk fun aja. Lalu bisa juga gadget itu sebagai sarana kreativitas mereka gitu. Aplikasi menghias foto atau membuat video gitu ya. Sekarang anak-anak sekarang itu masih kecil aja udah ini ya, ya udah ngerti gitu ya bagaimana cara mengotak-atik gadget. Bahkan kadang-kadang saya juga takjub gitu, saya aja nggak tahu ya kenapa dia bisa gitu seperti itu, karena memang masa-masa eksplorasi anak itu ya seperti itu gitu. Mungkin kalau orang tua udah kebanyakan yang dipikirin, yang hal-hal lain nggak sempat eksplor ya, jadi mungkin mereka lebih jago dalam hal gadget daripada orang tuanya gitu. Nah, berikutnya juga tentu hiburan ya, sebagai sarana hiburan. Nah, saya juga agak takjub juga ya dengan perkembangan kemampuan bahasa Inggris gitu. Meskipun saya merasa bagus juga saya mematangkan bahasa anak sebelum dia mengenal gadget gitu kan. Jadi mematangkan bahasa ibu, bahasa Indonesia sebelum dia mengenal gadget. Nanti setelah itu memang kalau dalam teorinya usia 5 sampai 4-5 tahun itu ya, itu usia di mana mereka bisa mempelajari bahasa kedua ya, bahasa lain gitu. Dan itu ternyata cepat sekali gitu nangkepnya, diserap gitu ya. Dan kadang-kadang dicampur-campur bahasanya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Tapi itu ada salah satu mungkin kelebihan dari gadget itu. Maksudnya kalau saya mengajarkan bahasa Inggris karena saya bukan native, mungkin ya bahasanya mungkin jadi aneh gitu. Tapi dia ternyata belajar native-nya itu dari internet gitu, dari YouTube ya, dari film-film yang suka ditonton di YouTube. Nah, catatannya ya, untuk gadget ini harus dengan pengawasan orang tua dan waktu yang terbatas gitu, maksimal 2 jam per hari ya. Karena lebih dari 2 jam biasanya itu akan membuat anak berada dalam keadaan kecanduan ya, seperti itu. Lebih dari 14 jam seminggu itu mungkin ada menjurus ke arah kecanduan, seperti itu kalau dalam teorinya. Ya, berikutnya itu referensi ya. Ini referensi-referensi yang saya pakai. Ini Mbak terakhir ya ini nanti mungkin silakan dicari ya
uh, sendiri. Mungkin itu dulu ya materi dari saya. Kalau misalnya memang ada yang perlu dibicarakan atau didiskusikan ya, silakan. Pertanyaannya mungkin bisa gimana Mbak Daru? Mereka langsung ngomong pakai mic atau di apa? Di screen chat ya? bisa Ibu. Di chat. Ini udah ada beberapa sih yang dari chat kalau Ibu mau. Oh iya, beberapa ya. Ini Iya. saya yang lihat saya cuma Bambang aja nih, Mas Bambang. Mungkin boleh dijawab dulu atau Ibu boleh langsung. Oke ya, dari Mas Bambang ya. Emosi anak pada masa pandemik ya. Kadang-kadang mereka bosen mungkin ya di rumah ya, karena mereka sulit mengontrol atau mengendalikan emosinya. Ya, ya sebenarnya gini, mungkin kalau untuk orang yang memiliki rumah yang cukup luas gitu ya, anak secara fisik dia bisa bergerak kan ya. Kemudian yang kedua itu sebenarnya yang paling penting adalah memberikan pengalaman bermain yang variatif gitu. Jadi dia nggak bosen gitu. Nah, kebetulan anak saya juga nggak keluar rumah ya dari awal, dan dia alhamdulillah nggak bosen karena setiap hari itu selalu berbeda. Dan saya juga sebelum masa pandemi ini kan anak saya di daycare ya. Tapi kemudian setelah masa pandemi benar-benar di rumah terus gitu. Dan kebetulan daycare-nya ya meskipun di pertengahan pandemi baru mulai gitu ya, itu mereka mengajukan satu kelas online ya. Nah kelas online-nya itu tentu cuma sebentar sih, nggak lama, dengan variasi mainan yang macam-macam, dengan variasi setiap hari itu aktivitasnya macam-macam berbeda-beda gitu. Dan itu ternyata cukup membuat anak tuh itu satu hal yang menyenangkan, baru dan menyenangkan gitu. Dan rutin ya. Seperti itu. Meskipun setelah kelas itu usai, berikutnya tentu dia harus dikasih aktivitas lain yang juga misalnya yang juga membuat dia sibuk ya, seperti itu. Kadang-kadang masak bareng gitu kan, atau mainan juga di rolling gitu ya, misalnya mainan yang lama dikeluarin lagi gitu ya supaya dia nggak bosan. Mainan yang kan udah seminggu kita simpan gitu ya, seperti itu. Jadi dan juga mungkin dia dibuat nyaman di rumah gitu. Jadi orang tuanya tuh nggak boleh stres. Karena kalau orang tua stres biasanya dia anak-anak nggak nyaman. Tapi kalau orang tuanya nyantai gitu ya, jadwal antara kerja di rumah ya dengan mengurus anak itu diatur dengan baik, itu biasanya anak happy. Malah saya khawatir nih kalau ketika udah harus balik kerja ke kampus lagi udah ngajar, itu anak nggak mau gitu ditaruh di di daycare lagi gitu, karena dia merasa aku seneng kok di rumah, aku nggak mau sekolah katanya. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, udah ya gitu ya Mas Bambang ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Nida Nabilah ya. Seberapa penting peran ayah dalam perkembangan anak usia dini? Ya penting gitu ya, penting sekali ya. Meskipun ya mungkin ketika usia dini itu mungkin anak lebih dekat ke ibu cenderungnya gitu. Karena ketika ibu kan sangat peka ya, sementara anak itu masih belum bisa mengungkapkan dirinya dengan baik gitu. Meskipun dia udah bisa ngomong ya, tapi tetap aja kan kemampuan komunikasinya berbeda juga dengan anak yang misalnya di usia SD gitu kan. Nah, saat ini ibu mungkin lebih bisa memahami apa yang dipikirkan, diinginkan dan dirasakan oleh anak ini gitu. Jadi ya secara otomatis mungkin dia akan lebih dekat dengan ibu. Tapi ayah juga termasuk orang yang penting gitu. Karena ketika seorang anak, ya misalnya ada satu penelitian bahwa ketika anak-anak terutama di usia dini ini ya diajak main oleh ayahnya gitu ya, ayah kan mainnya kan beda ya sama ibu gitu ya. Ayah itu kadang-kadang suka yang fisik gitu kan, anak diayun-ayun, dilempar-lempar ke atas gitu ya, itu membuat anak tuh lebih berani gitu, lebih berani. Kemudian juga kalau dalam penelitian di
emotional intelligence itu ya, mereka emosinya tuh jadi lebih kaya seperti itu. Dan ketika mereka dewasa, mereka cenderung untuk memiliki, kalau yang laki-laki mungkin lebih populer gitu ya. Kemudian ya laki-laki dan perempuan juga memiliki nilai akademik yang lebih baik juga, dan kalau yang perempuan mereka akan lebih terjaga gitu. Maksudnya lebih bisa menjaga diri mereka ketika mereka harus berhubungan dengan lawan jenis seperti itu. Jadi sama-sama penting ya peran ayah dan ibu ya dalam di usia dini ini gitu. Dan juga ketika ayah tidak membangun bonding dengan anak sejak mereka kecil, akan sulit baginya untuk bisa berkomunikasi, melakukan hubungan dengan anak di masa-masa berikutnya gitu. Karena nggak mengikuti perkembangannya, ya seperti itu. Nggak mengikuti apa ya namanya, ya benar-benar menemani gitu kan, melihat anak ini tadinya begini terus berubah jadi seperti ini, seperti itu. Ya begitu ya. Lalu bagaimana cara menghadapi anak yang tidak bisa diajak berbicara? Apa yang kita kasih tahu mereka susah pahami. Ini usianya berapa ya? Kalau anak usia dininya usianya berapa gitu. Kadang-kadang memang misalnya anak usia 2 tahun ke bawah gitu ya. Itu kan mereka masih dalam rangka berusaha untuk menyerap gitu kan apa yang dikatakan oleh orang yang ada di sekelilingnya gitu kan. Nah, ketika kita di usia tersebut intens mengajak anak berkomunikasi ya, mencontohkan bagaimana berbicara yang baik, terus banyak memperkenalkan kata-kata baru gitu ya, dan mengajarkan anak mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Biasanya di usia-usia berikutnya 4, 5 gitu ya, mereka itu udah bisa lebih stabil emosinya. Dan mereka jadi ketika di usia 6 tahun juga ya, mereka bisa mengungkapkan sesuatu, bahkan bisa mengungkapkan marahnya itu dengan kata-kata, bukan dengan tantrum gitu. Biasanya anak-anak yang tantrum di usia-usia 5 tahun ke atas ya, lagi misalnya 6 tahun, 7 tahun tuh masih suka marah-marah sambil guling-guling gitu misalnya, itu karena mereka secara emosi tidak diajarkan. Cara komunikasi juga tidak belajar dengan baik gitu di masa-masa usia dininya. Jadi makanya tadi kenapa di usia dini itu targetnya adalah emosi, kemudian kinestetik ya, sensori motorik, dan juga kemampuan komunikasi. Karena itu untuk persiapan di tahapan-tahapan selanjutnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Mbak Rosi ya. Kemudian dari Mbak Kuncoro, Haji Pamungkas ya. Kebetulan saya mempunyai anak umur 2 bulan. Upaya apa yang dilakukan agar dalam fase oral tidak terjadi kegagalan? Fase oral ya. Fase dia untuk ya menyusui gitu kan ya. Kalau itu ya dari siapa? Dari Freud ya. Dari Freud, kemampuan dia untuk untuk ini ya, untuk memuaskan sesuatu melalui mulutnya gitu ya, makan gitu ya, menyusui, makan, sama mungkin juga nanti mungkin itu ada hubungannya dengan komunikasi ya, komunikasinya dia gitu ya. Nah itu sebenarnya ketika di usia sebelum 1 tahun itu fase perkembangan seperti itu kan, mereka diperkenalkan dulu gitu ya, dengan hal-hal yang berhubungan dengan makanannya dulu. Nah sebenarnya anak usia 6 bulan ke bawah kenapa tidak boleh diberikan makanan-makanan yang padat ya, maksudnya bertahap sebenarnya ya. 4 bulan masih ASI misalnya, kemudian setelah itu mereka bertahap dikasih yang agak lebih berat gitu ya, karena ternyata mereka organ-organ di dalam bukan pencernaan, di mulutnya itu masih belum siap untuk mengunyah atau memakan sesuatu yang keras gitu. Makanya ada waktu itu kalau nggak salah saya baca gitu ya di ini, anak yang dikasih masih bayi, masih baru lahir, kemudian dikasih
makanan berat ya. Dulu orang tua kita tuh ini ya, mereka anak bayi aja udah dikasih makanan nasi yang di apa dihaluskan gitu. Itu sebenarnya berbahaya buat organ-organ pengecapan sama mungkin di dalam tubuhnya dia juga seperti itu. Jadi benar-benar patuhi ya hal ini secara bertahap. Bahkan kalau misalnya ASI itu ya ASI full selama 6 bulan selama 2 tahun, tapi ASI full selama 4 bulan ya, kemudian baru diberikan makanan-makanan yang bertahap itu adalah apa namanya sesuatu yang sejalan dengan kemampuan fisiknya dia gitu, dengan perkembangan fisiknya dia ya. Dan itu efeknya akan sangat besar ya kalau misalnya anak-anak sering misalnya sakit gitu ya, misalnya masih bayi kemudian dikasih sesuatu yang tidak sesuai dengan fase perkembangannya gitu ya, kemudian mereka sakit-sakitan, itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan berikutnya gitu ya. Anak yang sering sakit efek psikologisnya juga berat gitu kan. Anak yang sering ke rumah sakit ya, kemudian mereka nggak boleh melakukan apa-apa, misalnya nggak boleh lari gitu ya, atau nggak boleh kalau misalnya perkembangan fisiknya terhambat, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak tersebut gitu. Jadi makanya ya di fase ini itu penuhi aja kebutuhannya sesuai dengan perkembangan fisik anak tersebut ya, gitu ya. Bagaimana mensikapi anak yang sudah mulai bosan untuk PJJ. PJJ ini apa ya maksudnya? Pelajaran jarak jauh ya, Mbak Dian Fitri ya. Nah, ini sebenarnya itu juga kita harus bekerja sama dengan guru untuk mengatur jadwal supaya pelajarannya itu tidak seberat seperti yang diajarkan di sekolah gitu. Kenapa? Ya. Ya, ini pelajaran jarak jauh ya, Mbak Dian ya. Bantu jawab, iya Bu. Iya. Nah, ini apa namanya? PJJ ini juga harus disesuaikan gitu. Karena saya kebetulan ketemu sama seorang ibu ya, anaknya masih TK, itu dikasih PR setiap hari sesuai dengan pelajaran yang ada di TK. Sementara ibunya kan bukan guru ya. Jadi dan dia nggak punya pengalaman untuk mendidik anak, mengajarkan anak. Kalau mengasuh mungkin udah biasa gitu, tapi kan mengajarkan anak pelajaran-pelajaran di sekolah itu sesuatu yang baru gitu. Dan itu membuat orang tuanya stres. Orang tuanya stres, anaknya jadi stres juga gitu ya. Jadi kalau misalnya sekolah memberikan PJJ gitu ya, itu harus disesuaikan dengan kondisi saat ini yang tidak normal ya. New normal ya, normal yang baru gitu kan. Jadi usahakan agar misalnya pelajaran, kalau misalnya udah untuk anak-anak SD gitu misalnya, berarti gurunya harus menjelaskan misalnya dengan video gitu kan, atau dicari link-link pelajaran di YouTube, itu kan banyak ya sebenarnya yang memudahkan anak untuk memahami pelajaran gitu. Atau misalnya dikasih materi mungkin yang lebih ringan gitu ya, karena kalau misalnya kita kita cermati gitu ya pola pendidikan kita ya, sebenarnya apa sih efek dari pendidikan kita ini di saat kita dewasa gitu kan. Sebenarnya banyak juga materi-materi yang diajarkan di sekolah kan sebenarnya nggak semuanya kita ingat gitu, bahkan udah lupa semua ya, matematika, kimia, fisika gitu misalnya, itu kan udah lupa semua kan. Kita udah, karena itu kita udah nggak penting lagi buat kita gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang harus dipahami oleh para pendidik gitu kan. Jadi mungkin ya mereka punya target kurikulum, ya benar ya seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, ketika di rumah mereka nggak bisa diajarkan oleh orang tuanya sendiri gitu ya, sementara guru tidak memberikan media ya misalnya video ya, atau cara mengajarkan yang mudah kepada anak-anak gitu ya, mungkin sebaiknya itu ditangguhkan gitu, dicari materi-materi yang lain yang mungkin lebih ringan dulu gitu ya, baru nanti ketika mereka masuk sekolah baru itu
berikan yang materi-materi yang sulit itu. Jadi anak tuh nggak bosan gitu ya. Atau juga misalnya anak juga mungkin dikasih waktu antara belajar sama bermainnya itu ya, permainan kreatif atau screen time itu juga mungkin diseling-seling gitu. Jadi mereka ada energi lagi ketika mereka harus melakukan PJJ-nya gitu, seperti itu. Dan kalau saya lihat juga mungkin anak SD, apalagi mungkin kalau TK ya, kalau TK sebenarnya juga nggak terlalu penting juga ya. Yang penting mereka happy gitu di rumah gitu ya. Uh, untuk target-target berikut, target-target akademis itu bisa menyusul seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan ini. Kemudian efektifnya untuk masuk TK umur berapa tahun ya? TK-nya selama 1 tahun cukup atau harus 2 tahun? Sebenarnya yang namanya pendidikan anak usia dini itu kan kalau kita lihat targetnya tadi adalah pertama emosi, kemudian yang kedua kinestetik, yang ketiga bahasa gitu. Idealnya itu sebenarnya dilakukan di rumah gitu. Ya. Kalau misalnya ibunya mampu memberikan mencapai target-target itu semua gitu ya, dan juga memang punya passion untuk menjadi seorang pendidik. Kan ada sekarang orang yang melakukan homeschooling ya, dan mereka ternyata anaknya juga bagus-bagus hasilnya gitu. Nah itu sebenarnya nggak harus masuk TK gitu. Tapi kenapa TK itu diadakan? Karena untuk on our apa supaya pendidikan ini bisa merata gitu. Maksudnya hasilnya tuh bisa merata gitu. Jadi kalau tadi ada, kalau yang di line apa di link di YouTube yang saya berikan itu sebenarnya hasil penelitian antara anak yang diberikan pendidikan anak usia dini dengan yang tidak. Tapi pendidikan anak usia dininya itu yang dalam lingkungan yang bagus gitu. Sementara yang tidak itu yang lingkungan yang biasa, bahkan yang cenderung tidak peduli dengan pengasuhan yang baik gitu, pola pendidikan yang baik. Dan hasilnya jadi beda banget gitu kan, seperti itu. Karena memang stimulasinya berbeda. Jadi tergantung stimulasinya gitu. Nah, sebenarnya anak-anak juga untuk kemampuan sosial itu kan memang perlu dipelajari ya. Maksudnya dipelajari itu memang diceburkan dalam kondisi nyata gitu. Mungkin sekitar 4-5 tahun mereka udah baru mulai berteman dengan anak-anak lainnya gitu. Sementara usia di bawah 4 tahun biasanya itu mereka lebih cenderung untuk main sendiri. Seperti itu. Jadi ini tergantung ya anak usia TK berapa tahun. Tergantung ibunya itu mampu nggak mendidik anak di rumah gitu ya. Sampai akhirnya dia mau dibiasakan untuk masuk ke dalam dunia sosial. Ya, seperti itu. Dunia sosial yang itu juga jadi bekal mereka untuk masuk SD nanti ya, seperti itu. Nah, itu ya untuk yang pertanyaan dari Mbak Rumanita. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak usia dini dari Sahrul Rizal ya. Oh ya, tadi yang masalah TK ini dari Mbak Rumanita itu cuma masalahnya sekarang gini ya, SD itu banyak yang nggak mau nerima anak kalau nggak punya ijazah TK gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa mendidik anak sendiri di rumah, misalnya kayak misalnya mendidik ngajarin anak belajar baca itu kalau kita rutin, mungkin mereka dalam waktu beberapa bulan udah bisa baca ya. Tapi kan target TK bukan itu kan, harusnya gitu. Targetnya tadi emosi ya, sosial, kemudian juga kinestetiknya terasah dengan baik gitu ya, bahasanya juga bahasanya juga bisa improve ya, bisa meningkat seperti itu. Nah, di TK itu mereka kan banyak berinteraksi dengan orang ya, kemudian juga ada stimulus-stimulus yang seperti itu ya, makanya banyak guru-guru SD sekolah SD ya, sekolah yang tidak mau menerima anak kecuali dia punya ijazah TK gitu. Itu sebenarnya juga salah satu, kalau saya maksudnya yang sering saya dengar gitu ya, karena di TK diajarin baca tulis gitu ya, sehingga ketika masuk SD gurunya nggak harus capek-capek lagi ngajarin itu, seperti itu ya. Walau alam ya, saya juga mungkin kalaupun memilih
SD biasanya yang saya pilihkan ya mungkin yang nggak terlalu menekankan pendidikan baca tulis gitu di TK-nya seperti itu. Lalu dari Sahrul Rizal, izinkan bertanya bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak usia dini. Ini anak usia dininya yang usia berapa tahun? Ya. Sebenarnya kalau kita ingin berkomunikasi dengan anak yang efektif ya, coba aja ikut permainan anak itu gitu. Misalnya uh, apa? Tadi kan kita udah banyak cerita ya bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi anak ya. Misalnya dengan memberikan respon ya, kalau untuk anak-anak di bawah 2 tahun memberikan respon ketika mereka bicara ya. Dengan memberikan respon itu maka si anak itu akan belajar bagaimana cara mengungkapkan kata-kata, bagaimana membentuk kalimat gitu kan, bagaimana kita mengekspresikan emosi kita gitu ya, seperti itu. Dan mereka akan belajar cara-cara tersebut dan akan mereka pakai gitu. Makanya kalau misalnya ada ibu yang ngomong sambil ngomel-ngomel gitu ya, mungkin akan ditiru oleh anaknya gitu. Seperti itu, anaknya jadi ngomong sambil ngomel nadanya gitu ya. Nah, tapi kalau kita ingin berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak ya, tadi bisa dengan membacakan anak buku ya sebelum tidur, kemudian juga bisa kita terlibat dalam permainan mereka gitu ya, atau kita hanya sekedar merespon saat mereka ngomong ya seperti itu. Dengan begitu mereka akan lebih banyak lagi untuk mengungkapkan kata-kata ya. Lalu ini Mbak Yayu ya, bagaimana tetap mengkondisikan anak siap kembali beraktivitas keluar, siap ayah atau ibu siap ayah atau ibu tidak 24 jam di rumah lagi. Saat ayah atau ibu tidak 24 jam di rumah lagi. Ya, nah ini kalau saya saya tuh sering mengkondisikan anak itu maksudnya memberitahu anak jauh-jauh hari sebelum anak itu akan mengalami hal itu gitu. Jadi misalnya nih, nak nanti kalau kamu udah umur 7 tahun, padahal masih 5 tahun kan ya, nanti kamu harus tidurnya berpisah nih dari orang tua gitu, seperti itu. Atau misalnya, nah ini nanti kita mau puasa, misalnya yang Ramadan kemarin ya, kita mau puasa loh beberapa sebulan lagi gitu ya, kamu mau ikut puasa apa enggak gitu. Puasa, kita ngobrol tentang puasa gitu. Jadi kita mengkondisikan anak jauh-jauh hari sebelum hal itu terjadi. Kenapa? Karena anak itu biasanya suka cemas ketika menghadapi perubahan, menghadapi sesuatu yang baru tuh mereka cemas. Ya. Tapi ketika kita mengkondisikan ya, kita ngomong ke mereka saat itu belum terjadi, ya, maka kita mempersiapkan mentalnya mereka gitu. Misalnya, nah mungkin sebentar lagi, kalau dari pemerintah itu kan mungkin sekitar Juni pertengahan ya. Tapi kalau sekolah masih lama ya. Tapi kalau orang yang bekerja mungkin sekitar Juni pertengahan tuh udah mulai bekerja lagi gitu ya. Nanti jadi mungkin kita kondisikan dari sekarang. Nah nanti mungkin sekitar 2 minggu lagi ya, mungkin ayah atau ibu udah nggak full di rumah lagi gitu. Ayah dan ibu akan bekerja gitu, misalnya seperti biasa. Nanti kamu mainnya sama Mbak ya gitu. Nanti kalau ibu sama ayah pulang ke rumah, kita main lagi bareng-bareng seperti itu. Itu terus dikomunikasikan gitu. Meskipun mereka mungkin tadinya merengek-rengek nggak mau gitu ya. Tapi ketika hari H-nya tiba, mereka udah tahu tuh ini akan terjadi gitu. Dan ini terjadinya saat ini. Biasanya mereka udah lebih nyantai gitu. Nggak kaget lagi dan juga mungkin nggak merengek-rengek lagi. Ini saya terapkan ketika saya mau seminar ini gitu ya, saya udah ngomong sama anak-anak, nanti tolong ya, Umi mau seminar hari Jumat jam segini gitu ya. Nah kamu juga, Dek, kamu juga nanti mainnya sama kakak ya, sama abang ya gitu, saat Umi seminar. Ya, itu udah dari beberapa hari yang lalu saya komunikasikan kepada anak. Dan sekarang ketika seminar ya, mereka udah asik main di bawah gitu ya, bertiga. Tapi udah saya siapkan juga perlengkapan-perlengkapannya. Jadi itu ya, mengkondisikan anak dengan cara ngobrol ke mereka. Seperti itu ya Mbak Yayu. Mungkin Mbak Yayu yang di Bandung ya, teman saya. Kemudian ini dari Pak Pakai.
Untuk aktivitas bermain dengan anak usia 2 tahunan dan dengan 6 tahunan, bisakah dilakukan bersama atau sebaiknya terpisah? Tergantung ya, tergantung jenis permainannya. Kayak misalnya kalau permainan yang bentuknya fisik ya, meskipun tetap aja kalau kita ngebandingin antara 2 sama 6 ya tetap aja lah beda ya. 2 itu masih bayi banget nih untuk anak umur 6 tahun gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita main lempar-lemparan gitu ya, lempar misalnya kita sediakan kotak, kemudian kita lempar bola ke dalam kotak itu gitu. Kita sediakan bola warna-warni yang banyak, kita lemparkan ayo gitu kan. Uh, uh, dengan syarat tanpa ada apa namanya, nggak boleh ada unsur apa yang banyak-banyakan gitu, misalnya nggak ada seperti itu gitu, karena kan timpang kan antara anak di bawah umur 2 tahun sampai dan 6 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya permainan fisik ya dan itu kira-kira bisa dilakukan oleh anak 2 tahun ya mungkin kita bisa barengan, tapi usahakan kita memenuhi kebutuhan bermain anak itu sesuai dengan usianya gitu ya kan. Usia 2 tahunan mungkin mereka tahapnya eksplorasi, kemudian juga mereka masih suka apa namanya eksplorasi diri ya, kemampuan diri, lari-lari segala macam ya. Kalau anak umur 6 tahun dia udah bisa main kreativitas, sudah lebih tenang gitu kan, udah bisa menggunting, menempel dan enggak berbahaya gitu. Jadi mungkin sebaiknya apa namanya diberikan permainan yang sesuai dengan usianya gitu ya. Jadi mungkin gantian ya, kalau di artikel yang dari UNICEF itu ya, sediakan waktu ya mungkin 20 menit saja tapi per anak gitu ya, berbeda-beda. Misalnya 20 menit ya untuk si anak yang umur 2 tahun dulu. Nah, terus nanti berikutnya 6 tahun. Ya, atau misalnya 6 tahun dikasih aktivitas dulu. Nih kamu ngerjain dulu ya. Mereka kan udah bisa nulis, bisa gambar segala macam ya, bisa mewarnai. Nanti ayahnya apa namanya? Menemani anak bermain yang usia 2 tahun dulu. Seperti itu. Lalu Lia Sari, bagaimana cara menghilangkan bawaan fase oral pada umur 4 tahun? Seperti kebiasaan mengisap jempol. Nah, ini sebenarnya pertama dia mengisap jempolnya kenapa gitu. Biasanya anak-anak yang dia misalnya suka milin-milin apa, suka iniin baju, ya, suka meremas-remas baju atau mengisap jempol itu karena ada perasaan tidak nyaman, ya. Berarti bonding dengan orang tuanya atau dengan pengasuhnya itu kurang terbentuk dengan baik. Jadi dia merasa nggak nyaman, merasa cemas gitu ya. Akhirnya dia mencari ketenangan itu lewat menghisap jempol. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita udah bisa memenuhi kebutuhan bondingnya itu ya, pelekatan antara orang tua dengan anak, biasanya dia nggak punya itu. Maksudnya dia nggak ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Atau kalau misalnya kita menghilangkan tuh mudah. Ya, jadi misalnya setiap kali dia menghisap jempol, kita apa tangannya kita lepaskan atau kita kasih misalnya makanan gitu ya. Jadi dan itu biasanya mungkin seminggu atau 2 minggu ya bisa selesai gitu. Tapi kalau misalnya kebutuhan rasa nyamannya itu tidak terpenuhi, dia akan kembali kepada mencari bentuk pemenuhan kebutuhan rasa nyaman yang lain gitu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Usia berapakah waktu terbaik untuk anak usia dini belajar membaca? Apakah anak laki-laki lebih sulit belajar dan memahami dibandingkan anak perempuan? Nah, ini sebenarnya yang dibahas di psikologi PAUD ya. Psikologi PAUD, pendidikan anak usia dini ya. Anak usia dini, ya, kalau kita membahas tentang belajar membaca, itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya adalah pertama, mereka sebelum bisa baca, mereka harus sudah banyak mengenal kata-kata. Sebelum bisa baca, mereka sudah banyak memahami kata-kata dan memahami meaning dari kata-kata tersebut ya. Artinya apa? Apa namanya? Artinya ya dari kata-kata tersebut. Makanya sebelum kita mengajarkan anak membaca, ada satu hal yang penting yang perlu kita lakukan adalah membuat anak suka membaca, membuat anak suka mendengarkan bacaan, kemudian memasukkan, maksudnya membuat mereka tahu banyak sekali kata-kata, kosakata gitu ya. Nah, kemudian fase berikutnya adalah
mungkin ini sebenarnya beda ya. Kalau dalam bahasa Inggris tuh mereka diajarkan apa namanya, awalan dari satu huruf. Misalnya huruf B itu misalnya apa ya namanya? Mereka disuruh untuk mengucapkan b gitu, b gitu, seperti itu dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya apa ya, di YouTube itu seorang ibu yang mengajarkan anaknya membaca ya, dalam bahasa Inggris ya. Dan dia pakai cara yang sangat menyenangkan gitu buat anak-anak ya. Misalnya pertama dia suka membacakan buku dengan kepada anak tuh pasti ya, setiap hari rutin dibacakan setiap sebelum tidur atau mungkin ada waktu khusus gitu ya. Tapi berikutnya dia hanya memperkenalkan kartu-kartu kata, memperkenalkan huruf dulu ya, huruf diperkenalkan sama dia, huruf-huruf sambil nyanyi gitu ya, sambil nyanyi ketika anaknya masih masih di bawah 1 tahunan gitu ya. Kemudian ketika anaknya udah 1 tahun lebih, diperkenalkan diperkenalkan kartu-kartu yang isinya adalah kata-kata yang biasa ditemui di sekitarnya gitu. Misalnya ibu, bapak gitu ya. Dan kartu itu dilaminating sama dia supaya nggak gampang rusak gitu ya. Terus setiap hari anak itu mungkin mungkin dulu di waktu saya masih SMP atau SMA kalau nggak salah ada buku yang namanya flashcard ya. Cara mengajarkan anak membaca, bayi membaca gitu ya, dengan memakai flashcard. Nah, dia mirip caranya seperti itu, cuma misalnya satu hari paling cuma diperkenalkan 3-5 kata gitu. Terus di rolling ya, seminggu ini kata-kata ini aja, berikutnya minggu berikutnya kata-kata yang lain gitu ya. Kata-kata yang dekat di sekitar dia gitu, yang bisa ditemui di sekitar dia. Nah, kemudian ternyata dengan cara itu dan dia bikin permainan-permainan dari kartu itu gitu ya, permainan-permainan membaca dari kartu itu juga yang menyenangkan buat anak, sehingga ketika anaknya udah mulai berusia 3 tahun udah mulai bisa baca. Jadi sebenarnya tidak ada waktu terbaik untuk anak usia dini belajar membaca, meskipun ya ketika kita memahami bahwa aktivitas membaca itu adalah aktivitas yang melibatkan beberapa bagian otak yang lumayan rumit ya. Sebenarnya anak itu bisa disiapkan untuk belajar membaca di usia 5 tahun ke atas. Ya, seperti itu. Ketika prefrontal korteksnya juga udah mulai bisa digunakan itu, udah mulai bisa bisa bekerja dengan baik seperti itu. Tapi sebenarnya kenapa kalau di dalam materi ini saya sampaikan bahwa target utama untuk anak usia dini itu adalah emosi ya, mengenal emosi, kemudian kinestetik dan bahasa itu lebih diutamakan daripada belajar membaca, karena ketika kita fokus pada membaca, khawatirnya yang penting ini justru hilang gitu, 3 hal ini hilang gitu. Biasanya gitu ya, anak-anak TK dipaksa untuk belajar baca, tapi dia belum siap sebenarnya secara emosi untuk menghadapi dunia luar gitu. Belum siap untuk melakukan hubungan sosial yang baik, belum siap untuk mengucapkan, untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan, ya, belum siap untuk mendengar dari orang lain gitu. Makanya banyak anak-anak kita yang akhirnya mengalami kesulitan emosional ketika SD gitu ya. Meskipun mereka cerdas, ya bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung segala macam. Nah, kalau untuk ya begitu ya, Bu. Nah, apakah anak laki-laki lebih sulit belajar dan memahami dibandingkan dengan anak perempuan? Enggak, ya, enggak ada hubungannya. Meskipun pola belajarnya antara anak laki-laki dan perempuan berbeda, itu karena otak bagian mana yang lebih aktif ya, di bagian laki-laki ataupun di perempuan. Kalau perempuan itu otak emosinya ya itu biasanya lebih lebih besar ya, dan mereka lebih cepat matang. Makanya mereka bisa lebih cepat duduk tenang gitu. Tapi kalau laki-laki gitu ya, itu mereka itu kinestetiknya itu sangat aktif gitu. Jadi mereka agak sulit untuk misalnya belajar duduk dengan cara duduk dengan baik gitu ya, mendengarkan itu agak lebih sulit gitu ya. Ya meskipun itu bisa dilatih. Ya.
Tapi nggak ada apa namanya, anak laki-laki lebih sulit belajar dari anak perempuan, nggak seperti itu. Itu tergantung kematangan anak ya saat dia mulai belajar hal baru. Oke, dari LK Jessica, apakah anak umur 3 tahun sudah lancar bicara tapi masih belum bisa mengucapkan huruf R atau cadar itu normal ya? Normal ya. Ya, itu normal. Bahkan anak saya sendiri sampai sekarang kalau ngomong R ya jadi R gitu. Karena masih belum bisa apa ya, menggetarkan lidah ya. Itu kan sulit ya. Tapi itu yang harus dilatih ya. Nggak harus ikut terapi bicara ya. Biasanya sampai usia SD ya. SD kelas 1 mungkin ya. Mereka semakin sering belajar, mereka akhirnya lama-lama bisa. Ya, dulu tuh ada cara melatih huruf R itu kan ular melingkar di atas pagar, di pinggir pagar bundar gitu seperti itu. Mereka harus ngomong huruf R terus gitu, lama-lama bisa. Kemudian seperti apa dampak bagi anak usia dini hingga kebesarnya nanti bila orang tuanya selalu melarang atau membatasi aktivitas anak karena kecemasan orang tua tersebut, misalnya takut kotor dan lain-lain. Ya. Nah ini sebenarnya kecemasan orang tua itu yang dipelajari oleh anak gitu. Jadi orang tua yang pencemas, anaknya juga biasanya jadi pencemas. Ya. Orang yang cemas itu kan gampang stres ya, gampang stres. Nah itu juga akan dipelajari oleh anak. Jadi ketika orang tuanya sering melarang gitu ya, atau membatasi aktivitas anak, ya mungkin protektif ya terhadap anak, maka akhirnya anaknya juga jadi takut bereksplorasi gitu ya, karena melihat ketakutan dari orang tuanya. Jadi dia merasa dunia ini menakutkan gitu, membuat dia cemas ketika masuk dunia baru, dia cemas gitu ya, ketika ingin melakukan sesuatu dia cemas. Dan ini sebenarnya sangat membuat anak membatasi kemampuan belajar anak ketika orang tuanya itu pencemas seperti itu. Oke, yang Mbak Yayu, salam dari Jakarta, dari Tangsel sih sebenarnya. Ya, kemudian bagaimana cara memberi penjelasan pada anak yang marah karena terganggu oleh teman sebayanya saat bermain? Ini usia berapa ini? Sebenarnya apa? Mereka harus diajarkan emosi marah itu seperti apa gitu ya. Mana ya? Ya, emosi marah ya. Mereka diperkenalkan dengan emosi marah pertama, kemudian mereka diajarkan untuk mengelola emosinya itu. Jadi mengeluarkan emosinya itu dengan cara yang baik. Misalnya ketika mereka terganggu oleh teman sebayanya ya, kita bilang, "Kenapa kamu marah?" "Oh, ya aku marah," gitu. "Marah karena apa?" Karena dia mengganggu saat aku main gitu. Dia padahal aku kan lagi nggak mau diganggu gitu misalnya. Nah, kemudian kita berikan ajarkan cara yang benar untuk mengungkapkan kemarahannya itu gitu. Nah, ini kalau di dalam psikologi ini namanya asertif ya. Jadi mengungkapkan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan dengan cara yang baik. Kan kalau emosi itu kan itu kan sesuatu yang mungkin perlu kita hargai juga gitu. Emosi itu ada gitu ya. Kalau misalnya kita bilang jangan marah dong gitu misalnya seperti itu nggak keluar kan berarti emosinya. Dan emosi-emosi yang nggak keluar ya, misalnya apa nggak boleh nangis. Nah ini anak laki nggak boleh nangis gitu misalnya, nggak boleh marah, nggak boleh gampang marah, nggak boleh apa gitu ya. Itu biasanya akhirnya jadi kayak tungku yang ditutup rapat gitu. Kemudian dipanasin, ini kan panas ya kalau orang marah kan panas. Nah ketika lama-lama itu dibiarkan begitu aja, lama-lama kan dia meledak juga mungkin ya tungku itu gitu ya seperti. Jadi memang ketika kita marah ya kita hargai perasaannya, emosi yang dia miliki, kemudian kita kenalkan, kemudian juga kita beritahu cara yang baik untuk menyalurkan emosi tersebut gitu. Lama-lama mungkin dia akan bisa belajar untuk mengontrol emosinya gitu dengan baik seperti itu. Kemudian dari mudah-mudahan bisa dimengerti ya Mbak Niza Siti Mukaroma. Kemudian Ridwan Arifin. Bagaimana? Assalamualaikum Bu, saya mau tanya bagaimana cara edukasi kepada anak Down syndrome usia 9 tahun.
cara cuci tangan, dan jangan megang benda yang di luar rumah karena takut terkena corona. Ya. Nah ini sebenarnya kalau untuk anak yang berkebutuhan khusus saya belum banyak belajar ya. Meskipun mereka bisa diajarkan, tapi mungkin dalam waktu yang lebih lama. Ya, mohon maaf ya, Pak Ridwan Arifin, karena saya juga belum terlalu banyak tahu tentang anak yang memiliki kebutuhan khusus ini. Ya, nanti mungkin bisa bisa ditanyakan kepada yang lain ya, yang lebih ahli ya, terutama dalam masalah ini gitu ya. Mungkin ya mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk belajar berkali-kali ya dibanding dengan anak yang biasa gitu ya, seperti itu. Nah, pertanyaan dari Puspa Arianti ya, bagaimana cara menghadapi anak sulung yang terkadang cemburu terhadap adiknya yang umur 3 tahun ya. Memang ini masalah sibling rivalry ya, masalah persaingan antara saudara kandung itu memang ada gitu, bahkan sampai anak-anak dewasa gitu ya, itu tetap berlangsung. Cara terbaik adalah kita membagi perhatian yang sama yang dibutuhkan oleh mereka gitu ya. Misalnya kalau anak sulung usia 7 tahun itu kebutuhannya apa gitu kan, mungkin menemani dia belajar gitu ya. Kalau anak usia 3 tahun mungkin ya bermain gitu kan ya. Hal-hal psikologis juga perlu perhatikan gitu, yang lebih banyak di usia 3 tahun. Nah, yang pertama ya kita berusaha untuk membagi waktu ya, ada waktu-waktu khusus ya buat mereka berdua gitu, yang tidak diganggu oleh masing-masing ya. Bahkan kalau ada tips dari salah satu orang tua yang anaknya banyak ya, mungkin juga ini dari Mbak Tuti ya, yang udah punya anak lebih banyak dari saya. Biasanya ada yang namanya dating ya, ngedate bareng per anak gitu, ngedate per anak. Jadi misalnya hari ini sama anak 7 tahun gitu ya, berikutnya besoknya sama anak 3 tahun gitu kan, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi si sulung juga merasa, oh ternyata saya juga penting gitu, saya juga ternyata masih disayang oleh ibu saya gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan agar sibling rivalry ini bisa diselesaikan dengan baik seperti itu. Untuk makanya perlunya kerjasama antara ayah dengan ibu itu seperti ini gitu. Jadi yang ketika ibunya sibuk ya dengan anak yang lain, si anak yang kedua ini bisa dialihkan gitu dengan ayahnya, diajak main atau diajak kemana dengan ayahnya, seperti itu. Ya, kemudian Tika Kartika ya. Assalamualaikum Bu Tivi, izin bertanya, bagaimana cara memberi pengertian kepada anak usia 6 tahun yang sangat kritis dalam menjawab jika kita beritahu kalau hal tersebut yang dilakukan adalah salah, tapi anak tersebut merasa tidak mau kalah dan selalu menjawab. Oh iya. Ini kalau ini anak yang suka iseng dengan temannya saat bermain ya, memukul, menendang, suka merebut mainan temannya jika tidak dikasih dan lain-lain. Nah, ini harusnya fase ini udah lewat ya. Tadi ada kalau kita lihat di PPT itu usia 3 tahun ya. Anak suka memukul, menendang, merebut mainan ya. Saat itu kita langsung beritahu kalau itu perbuatan yang salah. Ya. Tapi juga harus diikuti dengan bonding yang bagus ya, bonding yang baik dengan orang tuanya. Kalau bonding antara anak dengan orang tua baik, biasanya ketika anak melakukan itu, mereka kan mencoba-coba atau cuma mencontoh ya dari orang lain, mereka langsung bisa berhenti ya, paling cuma 2 minggu atau ya mungkin beberapa saat gitu ya, mereka berhenti tidak melakukan itu lagi karena mereka tahu itu nggak baik. Nah, tapi kalau misalnya bertahan sampai usia 6 tahun, ini mungkin termasuk ada yang masalah gitu, entah masalahnya di bonding atau masalahnya dia kurang perhatian dari orang tua gitu ya, atau masalahnya dia tidak diberitahu bahwa itu sesuatu yang maksudnya
dari orang yang dia ini ya, tadi dari pengasuhnya itu yang sangat memiliki pengaruh besar terhadap dia gitu. Atau dia mau mencari perhatian gitu. Nah, ini masalahnya harus apa namanya? Diteliti lagi gitu. Kenapa dia melakukan itu? Padahal dia usianya udah 6 tahun, udah 6 tahun ya tadi ya. Ya. Kalau untuk masalah kritis dalam menjawab, ya mungkin anak-anak ini masih punya egosentris ya. Jadi dia masih merasa bahwa apapun yang saya yang saya pikir benar itu adalah benar gitu. Yang saya pikirkan benar ya, seperti itu. Tapi biasanya kalau udah mau masuk SD, ini perilaku seperti ini tuh harus berubah. Ya. Jadi mungkin kalau untuk di fase ini udah mulai lebih tegas ya. Ketika misalnya mereka memukul atau menendang, tidak cukup hanya hanya dibilang tidak boleh saja gitu ya. Tapi mereka juga mungkin ya perlu dikasih hukuman, meskipun hukuman yang tidak menyakiti mereka gitu. Misalnya hukuman di kursi, kalau misalnya Mbak Tika ini guru ya, misalnya dikasih hukuman mereka harus diam di kursi apa ya namanya, di kursi duduk gitu ya, di kursi perenungan gitu misalnya. Kamu harus merenungkan apa yang kamu lakukan tadi itu salah atau benar, seperti itu misalnya ya, dalam waktu 10 menit seperti itu. Jadi perlu ada tindakan yang lebih tegas lagi. Oke, ya, terima kasih Mbak Irma Yani yang sudah hadir di acara ini. Kemudian dari Papa Kai ya, baguskah untuk seorang anak mandi hujan? Sebaiknya anak usia berapa yang bagus untuk mencoba mandi hujan? Karena anak saya sudah sering meminta, sekarang usia 6 tahun untuk mandi hujan, namun sampai saat ini belum kami izinkan karena memang kondisi tubuhnya menurut kami sebagai orang tua belum cukup kuat untuk mandi hujan. Nah, ini menarik ini ya. Jadi mandi hujan itu sebenarnya adalah permainan yang menyenangkan buat anak-anak. Anak-anak, mana ada anak-anak yang nggak suka main ya, nggak suka main air, terutama hujan-hujanan satu jajarannya. Dan ini sebenarnya sesuatu yang dianjurkan. Kebetulan saya juga ketika S2 itu belajar tentang ya ada di Jepang itu ya, di sekolah Jepang itu ada yang namanya bermain dengan alam. Ya, ada mata pelajaran Living Environmental Study ya, di dalamnya itu ada temanya bermain dengan alam. Dan dalam bermain dengan alam itu salah satunya ya itu adalah main hujan gitu, main hujan-hujanan ya. Itu tapi beberapa tahun yang lalu ya. Kalau yang sekarang kayaknya aktivitas bermain hujan itu udah jarang yang dimasukkan lagi ke dalam tema di pelajaran tersebut. Itu untuk anak kelas 1 SD. Tapi untuk anak TK ya itu juga sebenarnya ada juga ya bermain dengan alam ini. Salah satunya kan memperkenalkan tentang cuaca ya, tentang hujan gitu ya. Selama anak-anak dalam kondisi yang fit ya, saya rasa nggak apa-apa gitu ya ketika mereka diajarkan misalnya pakai payung gitu ya. Mungkin nggak pure mandi hujan-hujanan ya, tapi pakai payung, terus pakai jaket hujan gitu ya. Tapi mereka berada di bawah ketika cuaca lagi hujan gitu. Dan itu merupakan salah satu tema yang menarik juga untuk didiskusikan kepada anak-anak setelah mereka melakukan itu gitu. Atau kalaupun misalnya dianggap aman ya, nggak ada petir atau segala macam ya, mereka juga dalam kondisi yang sehat, saya rasa nggak masalah gitu ya, usia 6 tahun itu mereka mandi hujan gitu, sebentar aja gitu ya. Tapi setelah itu diajak untuk ngobrol, diskusi ya, mengungkapkan apa yang dia rasakan dan dia pikirkan saat mandi hujan tersebut. Begitu ya Pak. Ya. Kemudian anak lepas dari botol susu. Iya, ini setelah anak apa yang menarik dari botol susu ya? Mungkin itu rasa nyaman itu tadi, fase oralnya belum selesai. Jadi merasa nyaman ketika dia seperti menghisap puting susu ya mungkin ya. Jadi ketika mereka menyusu dengan ibu ya akhirnya dialihkan ke botol susu.
Nah, sebenarnya ini tidak terlalu dianjurkan karena yang pertama eh, eh, apa namanya merusak gigi juga ya. Pertama merusak pertumbuhan gigi ya. Kemudian juga kalau mereka terbiasa tidur sebelum tidur minum susu ya tanpa disikat, biasanya anak bayi kan sambil nyusu sambil tidur ya, itu juga akan merusak gigi ya, seperti itu. Jadi saya sendiri kalau dulu anak-anak saya setelah masuk setelah selesai ASI ya 2 tahun itu saya memberikan susunya di gelas langsung, jadi nggak pakai botol ya, karena itu kenyamanannya memang beda gitu. Tapi saya pindahkan yang tadinya misalnya dia merasa nyaman, kan rasa nyaman ketika menyusui itu kan bondingnya ya sebenarnya ya, kebutuhan untuk bondingnya, kebutuhan untuk lekatan dengan orang tua, dengan pengasuh. Nah, saya pindahkan rasa nyaman itu ya, sekarang dia langsung minum dari gelas atau dari sedotan gitu ya. Tapi saya berikan rasa nyaman dengan cara yang berbeda gitu. Ya misalnya dengan cara sering memeluk atau dengan cara komunikasi yang bagus, yang memperhatikan apa yang dia katakan gitu ya, seperti itu. Jadi memang ini masalah yang sering terjadi ya, dan kalau saya sendiri memang tidak menganjurkan untuk pakai botol susu ya. Kalaupun misalnya udah terlanjur pakai botol susu, mulai pelan-pelan di tadi ya di apa namanya eh, di kita omongin ke anak kita gitu, ke anak yang tadi minum pakai botol susu ya, bahwa mungkin nanti sebentar lagi kamu lepas susu ya, kan kamu udah misalnya udah mau masuk sekolah gitu misalnya, uh, jadi minumnya nggak pakai susu lagi gitu kan. Nah itu kita terus ngomong seperti itu ya, kemudian lalu berikutnya ya, misalnya sudah 2 minggu ya disosialisasikan ya bakal dilepas botolnya, lalu berikan dia langsung minuman dari gelas gitu. Meskipun dia mungkin nangis awalnya, itu kan berarti kan melepas dari rasa nyamannya dia gitu. Tapi itu perlu kita lakukan. Biasanya kalau kita konsisten dalam waktu beberapa hari dia udah lupa dengan botol susunya. Ya anak kecil begitu ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa dilakukan ya Mbak Melinya. Mbak Soliha, wah ini mah teman saya dari Jepang ini ya. Ya, ketika mengajarkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, saya rasa lebih mudah karena bisa mengajarkan dari mengenalkan kata-kata dengan flashcard dan lain-lain. Tapi gimana caranya? Mudah mengajarkan Al-Quran, karena pada umumnya media yang digunakan adalah Iqra. Ya memang ini juga salah satu kendala ya. Pertama karena bahasa Arab itu bukan bahasa ibu kita, gitu. bukan bahasa yang kita eh, kita gunakan sehari-hari untuk komunikasi. Itu susahnya ya. Nah, makanya perlu usaha yang lebih keras dan mungkin lebih intens ya, lebih rutin ya untuk mengajarkan Al-Qur'an ya. Uh, apa karena media yang digunakan adalah Iqra ya. Nah, ini sebenarnya yang kita kuatkan sebenarnya motivasinya dulu ya. Motivasinya apa sih keuntungan untuk belajar Quran ya? Uh, apa apa keuntungannya ketika kita bisa membaca Quran? Ya, seperti itu. Ketika motivasinya udah terbangun, maka lanjut kita mulai mengenalkan huruf-huruf Al-Quran. Sebenarnya untuk membaca otak anak kita tuh ini ya otak manusia itu hebat sekali ya, karena mereka tuh belajar asal rutin ya. Kalau kita mengajarkan huruf rutin ya dan rutin terus ya. Kalau Iqra kan ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Itu dia akan bisa gitu, akan bisa. Cuma masalahnya adalah nggak menyenangkan gitu ya. Karena metodenya kalau Iqra itu kan cuma diperlukan rutinitas ya. Mungkin bisa dikombin dengan reward ya, dengan memberikan hadiah-hadiah. Kalau misalnya kamu udah selesai Iqra 1 dikasih hadiah apa gitu. Iqra 2 apa gitu. Itu sesuatu yang mungkin bisa memicu keinginan anak untuk belajar. Tapi sebenarnya untuk masalah membaca Iqra ya, atau membaca Al-Qur'an itu asal kita rutin aja mereka pasti lama-lama bisa gitu. Meskipun mungkin kita nggak perlu terlalu terlalu memaksa mereka untuk bisa juga gitu kan. Apalagi kalau misalnya mereka masih anak usia dini ya, usia dini. Ya. Karena
mereka masih punya waktu yang panjang gitu. Kalau usia dini mungkin baiknya diberikan hafalan gitu, hafalan ya dengan cara yang menyenangkan juga gitu ya, dikombin juga dengan reward reward yang mereka yang menyenangkan buat mereka seperti itu ya. Ya gitu ya, Mbak Solih ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini Mbak Solih ini ketua apa, kepala sekolah TK di Jepang nih. Oh iya, ya mungkin itu tadi bisa dipahami ya, eh, Mbak Solih. Kayaknya banyak yang keluar ya. Hmm, baik, mungkin kalau tidak ada lagi nggak ya Mbak? Karena saya keluar, jadi saya nggak tahu chat yang sebelumnya itu masih ada pertanyaan atau tidak gitu. Ada satu lagi Ibu. Heeh. Mungkin ini kan udah jam 15.21 ya, mungkin ini yang terakhir kali ya. Ah iya, baik. Pertanyaannya dari Papa Kai. Hmm. Mana yang lebih penting dari kita sebagai orang tua untuk diteladani oleh anak-anak kita? Bahasa atau tingkah laku? Atau kombinasi keduanya? Seperti itu. Bahasa atau tingkah laku, ya. Iya. Baik, yang penting sebenarnya anak itu belajar dari mereka mereka tuh belajar dari apa yang dilakukan oleh orang yang ada di sekelilingnya gitu. Jadi ketika misalnya kita menyuruh mereka untuk sholat gitu misalnya, tapi orang tuanya sendiri nggak sholat gitu ya, mungkin mereka nggak akan mau gitu, karena loh bapak aja nggak sholat gitu misalnya. Nah itu jadi anak itu lebih banyak belajar dengan melihat atau mencontoh yang ada di sekelilingnya. Jadi di dalam otak anak-anak itu, dalam otak kita semua sebenarnya ya ada itu namanya mirror neuron atau syaraf otak yang fungsinya kita mencontoh ya apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kita melakukan, dan ini mirror neuron ini sangat aktif pada anak usia dini. Ya, sebelum anak usia 6 tahun itu sangat aktif sekali mirror neuron ini. Jadi makanya mereka itu lebih banyak uh, melakukan sesuatu dengan mencontoh apa yang ada di sekelilingnya, dari sekelilingnya dia. Itu ya, itu untuk sikap. Nah untuk kata-kata, untuk bahasa itu penting. Ketika mereka semakin banyak memahami bahasa, itu akan memudahkan mereka untuk memahami apa yang ada di sekitarnya, memudahkan mereka untuk komunikasi, memahami untuk apa namanya ketika ada orang yang menyampaikan pesan gitu kan, dan otomatis juga akan meningkatkan kecerdasannya dia gitu, seperti itu. Kalau mungkin nanti kalau sudah bisa lihat apa namanya film yang di YouTube itu ya, bagaimana komunikasi itu akan sangat berpengaruh terhadap kecerdasan seseorang ya, kemampuan memahami kata-kata itu ternyata efeknya juga sangat besar sampai dia dewasa gitu ya. Jadi dua-duanya itu adalah hal yang penting. Ya. Kalau untuk tingkah laku yang baik, mungkin dia melihat dengan tingkah laku kita gitu. Tapi kalau untuk kecerdasan, dia akan apa namanya melihat apa dengan stimulus-stimulus kata-kata dan komunikasi yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh orang tuanya. Dan semua itu adalah hal yang penting ya untuk perkembangan anak di fase-fase selanjutnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mana yang lebih penting, dua-duanya penting, ya seperti itu. Oke, mungkin itu ya, Mbak Daru ya. Iya Ibu, mungkin itu penjelasannya. Nah, Kemudian eh, mengingat waktu juga, kira-kira mm-mm. gimana Ibu? Mungkin ada kalimat terakhir sebagai penutup materi webinar ini.
Oh iya, baik. Ya terima kasih untuk semua peserta yang hadir ya di webinar menemani anak usia dini di masa COVID-19 ya. Sebenarnya kalau yang apa namanya, kalau untuk masalah dasar-dasar pengasuhan anak itu nggak ada yang berubah gitu ya. Tapi mungkin yang berubah itu mungkin caranya gitu ya, atau apa, lebih ke teknisnya gitu ya, teknisnya, dan mungkin lebih ditekankan masalah kesehatannya. Sementara untuk dasar-dasar pengasuhannya sendiri ya, apa yang harus dipahami orang tua, target-target yang harus dicapai di masa anak apa, di masa usia dini, itu mungkin yang perlu diingat oleh kita semua. Karena yang namanya uh, dasar ya, apa namanya, ide-ide dasar atau dasar-dasar pengasuhan itu sesuatu yang dasar ya, namanya dasar ya, itu kan ketika kita memahaminya, itu akan fleksibel gitu. Dalam kondisi apapun kita akan tahu targetnya adalah ini. Sedang dalam kondisi seperti ini apa yang harus saya lakukan ya, itu jadi lebih fleksibel, caranya itu fleksibel seperti itu. Masuk ketika kita harus memberikan apa namanya, memberikan apa ya mungkin harus mengkombinasikan antara pekerjaan kita dengan tugas kita dalam didik anak ya. Di masa-masa seperti ini ya, kita tahu bahwa mana sih yang lebih prioritas gitu ya, mana yang prioritas, mana yang bisa kita uh, apa uh, kita atur gitu ya waktunya seperti itu. Tapi yang penting adalah bahwa mendidik anak itu investasi ya. Kalau kita muslim ya, kita tahu mendidik anak itu investasi dunia dan akhirat gitu. Kalau mungkin kalau untuk yang di luar yang bukan muslim juga itu ada investasi kita ya. Ketika anak kita menjadi anak yang baik di masa kita tua, maka biasanya kebaikan itu akan kembali kepada kita gitu. Dia akan berbuat baik kepada orang tuanya seperti itu ya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita semakin semangat untuk belajar ya hal-hal yang baru ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih waktunya sudah mau mengisi webinar hari ini, dan terima kasih juga teman-teman sudah mau bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar ini. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.